Bertemu kembali di Falas Talk bersama dengan saya Fajar Beslase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Hari ini topik pembahasan kita adalah terkait RUU penghapusan kekerasan seksual. Tentu pembahasan ini sudah cukup panjang dan akhirnya Indonesia memiliki undang-undang PKS, penghapusan kekerasan seksual. Bersama dengan kita sudah hadir narasumber kita, Pak Andi. Ya. Untuk kesekian kalinya sudah tetap berada di Falas Talk. Terima kasih Pak Andi untuk kehadirannya. Terima kasih Pak. Pak Andi, silakan memperkenalkan diri kepada Falas Talk. Oke, selamat pagi menjelang siang pemirsa Falas Talk. Saya dengan Andi Tartinglangi sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dan tentunya saya mengajak para pemirsa untuk terus mengikuti Falas Talk karena ini banyak sekali segmen-segmen yang menarik terkait hukum dan hak asasi manusia. Jadi sangat rugi kalau pemirsa tidak mengikuti atau melewati satupun isu. Apalagi terkait HAM ya. Apalagi terkait HAM. Ini Pak Andi ini memang pemerhati, penggiat, tapi ya terkait bukan pelaku Pak ya. Bukan pelaku. Pak Andi, hari ini topik kita terkait penghapusan kekerasan seksual. Iya. Kalau kita bicara tentang penghapusan kekerasan seksual, tentu viktimnya cenderung dikatakan ya perempuan. Nah, tapi sebelum kita mengarah ke sana, Pak, ini RUU ini dibahas sudah cukup lama ya Pak ya? Sudah cukup lama, kurang lebih 10 tahun pembahasannya. Karena memang ini banyak yang mengatakan bahwa kenapa pemerintah atau negara itu masuk ke dalam ranah private seperti itu. Nah, ini yang perlu juga kami tegaskan bahwa hal-hal yang memang tidak diatur dalam undang-undang ini kan harus kemudian kita menganut asas legalitas. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang kemudian itu menjadi pembiaran. Yang ini menjadi negara menjadi salah lagi. Nah, oleh karena itu sebenarnya bukan, jadi kita harus meluruskan juga perspektif masyarakat bahwa ruang privat itu yang seperti apa, ruang publik yang seperti apa. Nah, karena ini menyangkut kekerasan seksual, penderitaan yang dirasakan oleh manusia dalam hal ini korban, ini kan tentunya sudah ada pidana-pidananya. Nah, karena ini masalah kekerasan seksual, maka perlu diatur lebih rinci lagi apa sih kekerasan seksual yang seperti apa. Nah, ini menarik. Diatur. Kadang masyarakat kalau bicara seksual, mungkin pikirannya adalah hubungan seks di luar nikah. Padahal kan kalau bicara penghapusan kekerasan seksual itu tidak melulu hubungan seks di luar nikah. Yang berhubungan suami istri pun bisa ada. Bisa ada. Nah, selama itu terjadi pemaksaan. Selama itu ada pemaksaan. Jadi memang sebenarnya tujuan dari PKS ini kan sebenarnya kalau saya lihat dan saya baca itu sebenarnya menghormati sesama pasangan seperti itu. Jadi saya mengambil contoh lagi seperti di luar Pak ya. Kalau istri tidak mau berhubungan itu suami menghormati banget. Nah, menarik ini. Iya, karena apa? Karena tidak ada suatu paksaan sehingga menunggu mood salah satunya gitu kan. Ini pertanyaan saya berikutnya ini agak vulgar nih ceritanya Pak Adi. Karena kan bicara seksualitas dan sebagainya ini agak vulgar. Tapi memang itu kenyataan bahwa tidak bisa suatu hubungan meskipun sudah terikat, sudah ada hubungan yang mengikat, itu tidak serta-merta itu harus ada kewajiban. Tapi memang mau nggak mau perlu ada kepastian kan, perlu dibahas seperti apa batasan-batasan kekerasan seksual tersebut. Betul. Dan kalau kita karena saya Muslim Pak, jadi kalau kita mengacu kepada ajaran Nabi, kami juga
bahwa beliau juga berhubungan tidak ada paksaan Tidak ada paksaan. dan menghormati kaum perempuan seperti itu. Nah, kenapa seolah itu seolah-olah dibawa ke ranah yang kemudian itu menjadi suatu pembenaran. Nah, Ya. ini yang perlu harus diluruskan ke masyarakat. Oke. Nah, ini tugas-tugas para alim ulama lah yang bagaimana meluruskan, bagaimana membangun sebuah hubungan harmonis dalam rumah tangga seperti itu agar tidak terjadi itu tadi kekerasan-kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi poin-poin krusial sebenarnya yang menjadi pro dan kontra Ya. dalam undang-undang PKS ini sehingga pembahasannya cukup lama 10 tahun apa saja ya Pak? Jadi kalau dilihat dari poin krusial ini memang ada pertama 9 tindak pidana kekerasan seksual. 9 tindak Ada pidana kekerasan seksual. Ya, seperti itu pelecehan seksual non fisik misalnya. Pelecehan seksual Pelecehan non-fisik. seksual non fisik gitu. Pelecehan seksual non fisik itu kan bisa saja seperti ya mohon maaf ya. Barang kamu ini kurang Strong. nah barang bau atau gimana. Nah, ini sesuatu yang verbal. Iya, Itu yang verbal yang kemudian menyakitkan seperti itu. hati Itu orang. lebih sakit dari fisik sebenarnya Pak. Kalau non fisik itu. Itu diatur ya. Ya, diatur. Gitu. Tapi Kemudian pembuktiannya berarti harus ada ya pembuktiannya kalau misalnya ada kekerasan itu kan termasuk kekerasan fisik ya. tetap jadi gini Pak, biasanya kan kalau dalam ruang private itu memang tidak ada, karena cuma ada suami dan istri seperti di dalam situ. Tapi kalau kita bicara hukum pidana kita, memang harus ada saksi. Harus ada saksi. Ada saksi. Kalau ada saksi yang mendengar aja itu sudah bisa dibawa. Atau alat bukti misalnya berupa rekaman. Ya kayak begitu. Jenisnya ya. Ya. Oke. Kemudian pelecehan seksual fisik itu sudah pasti. Kalau fisik bisa dengan visum ada alat bukti. Ya, alat bukti. Kemudian pemaksaan kontrasepsi, gitu. Okay. Pemaksaan kontrasepsi, kemudian penggunaan ataupun tidak Iya. Kemudian pemaksaan sterilisasi, gitu. Misalnya. Tapi ini menarik Pak, kalau pemerintah memprogramkan keluarga berencana 2 anak cukup. Iya. Kalau salah satunya kan adalah dengan fertilisasi menggunakan alat betul Pak. Hanya kan begini, tidak semua orang itu cocok dengan kontrasepsi. Ada yang alergi, ada yang bagaimana dengan kondisi kesehatan. Nah, kalau itu dikenakan itu maksudnya gini, kenapa misalnya kenapa harus perempuan yang harus pasang kontrasepsi? Kenapa tidak laki-laki? Kenapa tidak laki-laki? Lagi kan sudah disiapkan misalnya kondom dan sebagainya. Sedangkan perempuan kan memang dia harus pasang spiral dan sebagainya. Nah, kalau hal-hal yang kontrasepsi tidak cocok di dalam tubuhnya, itu nggak boleh dipaksain, karena itu masalah kesehatannya dia. Gitu. Itu yang dimasukkan seperti itu. Jadi yang harus mengerti ya di pihak laki-laki misalnya, ataupun begitupun sebaliknya. Bisa laki-laki. Jadi intinya sebenarnya harus ada pembicaraan dan kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Iya. Jangan jatuh cinta langsung ini aja Pak, langsung main nikah aja 10 tahun apa ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi gitu. Nah, kemudian ada pemaksaan perkawinan itu. Nah, ini biasanya juga terjadi pemaksaan perkawinan, apalagi kalau perkawinan di bawah umur seperti itu. Kemudian penyiksaan seksual. Nah, ini saya sudah banyak penyimpangan yang terjadi. Kalau penyiksaan seksual seperti madosime ataupun kalau istilah-istilahnya saya kurang familiar dan istilahnya. Yang jelas penyimpangan seksual ini yang tidak seharusnya ya, tidak lazim. Tidak seharusnya, seperti berarti termasuk memakai alat menyiksa sampai keluar darah, baru dia merasa ada kepuasan. Ada kepuasan itu. Diikat gitu ya. Ada yang diikat gitu kan. Ada juga ada yang dicambuk. Iya, seperti itu ada macam-macam. Ada. Itu kelainan tuh, sakit. Ada kelainan. Nah, ini juga saya bawa ke dalam pemirsa. Jadi ini juga berbahaya bagi anak-anak. Karena bisa berangkat dari mereka yang sering mengkonsumsi film-film porno seperti itu. Kenapa? Misalnya saya bilang gini Pak, karena tidak adanya kontrol dari orang tua. Ya. Mereka kemudian anak-anak di bawah umur ini kemudian mengkonsumsi film-film yang tidak serta-merta itu merupakan tontonan mereka, semua mereka. Awalnya nonton mereka normal.
Iya, Awalnya normal kan, tapi normal. terbentuk ya dalam Iya. alam bawah sadarnya. Iya, awalnya normal, film yang ditonton porno itu normal, laki-laki dan perempuan. Iya, iya. Tapi lama-lama mereka akan bosan. Heeh. Ganti deh yang sejenis. Akhirnya film nonton yang sejenis. Baik itu yang laki atau perempuan, Iya, laki-laki. laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Nah, kalau dibiarkan terus, mereka akan bosan. Bosan dalam arti saya nggak tertarik lagi dengan sejenis. Saya mau dengan binatang. Waduh. Nah, itu yang terbentuk mentalitas anak itu akhirnya mencari kenikmatan-kenikmatan itu di luar dengan penyimpangan yang sudah terbentuk dalam dirinya. Terus besok-besok dia bilang, aduh enggak lah, saya mau yang dipukul-pukul gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Soal penyiksaan seksual itu bisa terjadi karena trauma juga. Yang dilihat dari orang tuanya atau lingkungannya, sehingga dia merasa yang tadinya dia cemas dan akhirnya dia merasa bahwa hal itu sudah biasa. Ya seperti kalau seperti orang tuanya melakukan kekerasan kepada misalnya suami atau istri yang melakukan kekerasan, yang kemudian anak menonton seperti itu. Nah, lama-lama itu terbentuk. Nah, dia akan melakukan hal yang sama untuk mendapatkan kepuasan juga seperti itu, atau melampiaskan. Dan penyimpangan itu diatur rigid Pak ya, meliputi apa-apa saja di dalam undang-undang ini ya? Kalau Atau global kan, ini kalau kita bicara penyimpangan kan. Kalau penyimpangan itu yang lebih tahu adalah psikolog sebenarnya Pak, yang lebih psikolog. Tapi memang yang di sini adalah seperti apa sih penyiksaan seksual itu. Nah, itu yang sudah ada gambaran-gambaran yang sudah diketahui oleh masyarakat. Kemudian juga termasuk eksploitasi seksual. Oke, iya. Eksploitasi seksual. Ini anak lah biasanya ya. Biasanya kan eksploitasi seksual itu bisa ditayangkan di media-media online seperti itu. Misalnya Bapak pernah lihat ya, ada film yang disewa sama orang, film anak-anak bugil, dia nonton, dia menemukan kepuasan. Iya. Penting, Ada itu. Iya, ada seperti itu. Jadi sakit tuh orang tuh. Iya, kayak seperti itu. Jadi dia menyewa server yang kemudian itu ditayangkan berapa detik, tapi setelah berapa detik dimatikan supaya dia bayar dulu. Dia bayar, semua dimunculkan lagi seperti itu. Nah, ini yang kemudian banyak terjadi di barat seperti itu. Nah, kemudian ada juga perbudakan seksual. Nah, perbudakan seksual juga ini banyak terjadi sebenarnya di rumah tangga. Perbudakan seksual. Iya. Seperti apa itu Pak? Nah, perbudakan seksual ini sebenarnya sebenarnya Ini pasangan resmi. Hanya itu tadi Pak, perbudakan itu tidak mengenal waktu, terus berhubungan, tidak bisa ditolak. Gitu. Bukan seminggu sekali dua kali, tapi satu hari itu tadi berkali-kali gitu Pak ya? Memang ada kelainan, mungkin iya. di dalam diri suami atau di dalam diri istri yang kemudian ada kelainan yang kemudian menginginkan hubungan itu terus menerus. Coba bayangkan Pak, ini saya nggak bisa membayangkan ya Pak. Kalau kita bayangkan kalau sudah, mohon maaf nih ya, pemirsa kita vulgar aja, ini kalau sudah pelumas sudah habis itu masih disikat terus bisa membahayakan kesehatan juga, kesehatan reproduksi, kesehatan sebagainya seperti itu. Nah, ini juga bisa melukai. Baik. Terakhir ada kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, ini juga yang menarik. Kekerasan berbasis elektronik. Iya. Menggunakan alat-alat maksudnya? Ya, bisa menggunakan alat, bisa juga melihat dari tayangan gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kalau pakai alat strum dan sebagainya, biasanya kan buat penyiksaan itu. Nah, ini juga bisa kategorikan seperti itu. Nah, ini juga lewat medium tayangan-tayangan, lewat elektronik seperti itu juga mereka menonton kekerasan yang ada di film-film itu, kemudian mereka mempraktekkan seperti itu, karena bagi mereka itu hal yang kemudian mereka cari, mereka puas, mereka cari korban lagi. Gitu. Saya jadi mendapatkan gambaran ini mengapa pembahasan undang-undang ini sampai 10 tahun, karena ternyata isu-isu terkait kekerasan seksual ini sangat luas. Iya. Dan mungkin saja yang membahas para
yang terlibat baik aktif ataupun tidak aktif dalam proses pembahasan ini ya ada trauma masa lalu kah atau ada gesekan, ada irisan dengan salah satu bagian dari kekerasan seksual itu. Iya. Karena cakupannya luas, Pak. Karena cakupannya luas dan ternyata tidak hanya di dalam rumah tangga kejadian itu, tapi bisa di area perkantoran. Area publik juga terjadi suatu pelecehan seksual. Karena pelecehan seksual itu bagian dari kekerasan seksual. Nah, seperti kayak macam di dalam suatu perusahaan gitu. Ya mungkin Bapak sudah pernah banyak dengar juga kalau pimpinan melakukan pelecehan kepada bawahan, itu seringkali terjadi seperti itu, yang kemudian tidak membuat seseorang itu nyaman akhirnya. Mungkin kalau kita lihat dia kasusnya apa namanya, siapa ini yang pengacara terkenal, Mr. H. Mr. H ya. Itu kan dari asisten-asistennya itu kan ada satu yang kemudian merasa dilecehkan. Nah, tapi isu itu kan ada. Isu itu maksudnya saya bukan ininya, tapi ketika itu terjadi artinya kondisi itu memang ada di dalam suatu perusahaan. Kondisi itu ada, dan itu kerentanan perempuan karena tidak bisa menolak. Karena memang ada kebutuhan, kebutuhan maksudnya dia harus membiayai anaknya, dia harus membiayai keluarganya dan sebagainya. Dia kalau menolak, tidak ada lagi tempat yang harus dia cari untuk menghidupi keluarganya. Jadi mau tidak mau dia harus menerima segala perlakuan seperti itu. Padahal itu salah, itu di dalam apa namanya ruang publik seperti itu. Tapi ini dijadikan sebagai alasan pembenaran bagi orang yang memang mengambil keuntungan seperti itu. Nah, ini juga sangat apa namanya membuat korban termasuk perempuan ini menjadi satu sosok yang rentan terhadap itu perlakuan seperti itu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kekerasan seksual ini mungkin bukan hanya objeknya perempuan ya. Iya. Tidak perempuan. Tidak juga hanya anak, tapi laki-laki juga bisa jadi objek. Laki-laki bisa, laki-laki bisa. Itu kan bisa terjadi seperti kayak macam ya maaf nih Pak, hubungan sejenis. Itu lebih dahsyat lagi hubungan sejenis. Ini ada dalam bagian tadi penyimpangan ya? Penyimpangan betul, seksual. Penyimpangan seksual. Ini dalam hubungan sejenis, apalagi kalau hubungan yang kemudian ini bisa dibawa secara apa namanya yang kalau saya baca literasinya itu swinger seperti itu, hubungan bersama-sama, bukan hanya 2 orang tapi lebih dari 2 orang. Nah, itu yang kemudian penyimpangan seperti itu yang kemudian menjurus kepada kekerasan yang mungkin mereka ingin mencoba kekerasan yang lebih fantasi yang lebih lebih menarik gitu Pak. Nah, ini penyimpangan dan masyarakat seperti itu. Saya jadi ingat film kartun tuh Pak, Fantasy 4. Fantasi kan, bayang fantasi seperti itu. Jadi memang kalau undang-undang PKS ini kan juga sebenarnya bagaimana memberikan suatu konseling, membuka suatu konseling kepada korban khususnya, termasuk korban penyebaran konten pornografi. Apalagi dia misalnya nih dia korban dari konten pornografi yang kemudian dia di-share foto gitu. Mungkin saja dia korban yang kemudian dibuka bajunya atau difoto kemudian di-share tanpa sepengetahuan dia. Mungkin karena dia masuk ke dalam lingkungan yang kemudian membuat dia terlena dan sebagainya, kemudian dia diperalat dan sebagainya. Itu kemudian dia diambil fotonya, videonya atau kemudian di-share kemana-mana seperti itu. Oke Pak, sebelum masuk kepada pertanyaan saya yang lain, saya ingin mengkaitkan nih, kan baru-baru ini dari PBB menyampaikan utusan khusus Indonesia, supaya Indonesia juga bisa concern menghormati terkait transgender ya. Oh, transgender. LGBT.
Nah, ini kita sudah mengadopsinya Pak ya, dengan penyimpangan seksual tadi itu. Dalam arti kita bukan mengadopsi, kita mengantisipasi, itu bagian dari yang perlu diantisipasi. Kalau LGBT kita belum apa namanya, belum ada suatu apa, Masih abu-abu lah ini ya. masih ya, kalau saya melihat ini memang ada upaya hanya pemerintah Indonesia masih apa namanya, masih menghold, kalau bahasa halusnya itu masih menghold, Hati-hati lah. masih hati-hati dalam apa namanya, isu tersebut. Artinya begini Pak, kalau kita bicara hak asasi manusia untuk individu, ya, itu kita penuhi semua hak asasinya. Misalnya saya sebagai gay gitu kan, Tapi bukan apa ya? bukan. Maksudnya saya sebagai gay misalnya, tapi negara tidak boleh mendiskriminasikan saya. Dalam hal apa? Untuk mendapatkan akses kesehatan, Ya. untuk mendapatkan akses pendidikan, untuk mendapatkan apa namanya, akses catatan sipil misalnya, ataupun pembuatan paspor misalnya. Betul, karena di situ kan hanya ada pria Iya, atau saya tetap memilih status saya, gender saya adalah laki-laki. Laki-laki, seperti itu, ya. sebagai laki-laki. Tapi kelainan dalam diri saya tidak perlu harus umum yang Ya, tahu. ya, Itu ya, hanya ya. saya saja yang tahu. Nah, yang masih di apa namanya, yang perlu dihati-hatikan apa pemerintah adalah kelompok yang kemudian banyak masyarakat ini adalah penyebarannya. Nah, ini yang kemudian belum bisa diterima. Kemarin kalau nggak salah itu sampai utusan itu nggak jadi datang Ya, ke Indonesia karena memang ada banyak sekali resistensi. Betul. Karena memang Dan kita juga, pemerintah juga nggak open ya terhadap itu, karena Iya. terlalu banyak resistensi tadi. ya resistensi, dan juga kalau mau dibilang bahwa negara kita itu masih dibatasi. Kembali lagi agama, Ya. budaya yang memang belum bisa menerima hal-hal seperti itu. Dan di beberapa negara memang sudah ada apa namanya, undang-undang yang memang mau apa namanya, mengakomodir Iya. perkawinan sejenis dan sebagainya. Dan Indonesia belum, karena memang itu tadi banyak sekali resistensi yang terjadi. Saya pernah melihat sebuah video Pak, Iya. video Presiden Rusia yang sekarang nih, Iya. Putin berbicara kepada itu mungkin petinggi-petinggi ya Iya. di Soviet, mengatakan bahwa kita ini dilahirkan sebagai laki-laki dan perempuan, Iya. bukan yang lain. Dari mana kamu berasal? Begitu vulgarnya dia menyampaikan ketidaksetujuannya Iya. dengan LGBT itu. Iya. Dia artinya berani menentang arus yang sekarang begitu deras, Iya. mencoba negara-negara mau mengadopsi hal tersebut. Iya. Nah, Indonesia ini masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Apakah ada apa ya, ketakutan apabila kita tidak bersikap nanti berdampak kepada ekonomi, investasi dan sebagainya? Ya, kembali lagi bahwa resistensi itu datangnya dari dalam, Pak. Dari internal kita, maksudnya dalam negeri kita sendiri. Karena itu tadi apa namanya, dari sisi agama. Iya, iya. Dan banyak pemuka agama yang kemudian itu masih resistensi, kemudian masyarakat, tokoh masyarakat yang juga resistensi, dan beberapa kalangan cendekiawan dan juga akademisi juga, ada sebagian besar atau sebagian kecil yang kemudian ada yang menerima, pro dan kontra lah, seperti itu. Padahal kalau kita bicara secara HAM, secara universal, memang yang kita hormati itu adalah sosok manusianya, gitu. Sosok manusianya. Nah, kemudian yang perlu memang diwaspadai adalah penyebarannya, gitu. Dan karena memang dalam konteks baik itu teori maupun praktisnya, bahwa tidak ada memang manusia yang dilahirkan yang kemudian sudah memiliki kelainan. Tentu tidak mudah untuk mengimplementasikan undang-undang ini walaupun sudah disahkan bulan April kemarin, karena ada pihak yang pro dan kontra, dan pihak yang kontra pun
ini pasti dalilnya tidak jauh dari ya dalil mungkin agama yang paling kuat ya, menentang tentang kekerasan seksual ini. Karena bicara tentang apa tadi itu durasi ya, apa itu yang tiap saat iya kan, pengennya mau terus maunya atau terus. kewajiban ini hari-hari tertentu dalam seminggu gitu kan. Nah, ini kalau dalam kondisi salah satu tidak mau kan harusnya menurut undang-undang ini dihormati. Nah, tapi implementasinya belum mudah. Meskipun undang-undang ini sudah disahkan. Nah, ke depan ini kira-kira seperti apa ya implementasi undang-undang? Karena banyak undang-undang sudah disahkan, Pak, tapi ya tidak jalan juga. Tidak ada sanksi hukum di sana karena faktor ketakutan penegak hukum untuk bisa menggunakan undang-undang sebagai rujukan. Sebenarnya kan undang-undang ini diciptakan jika sudah ada kasus. Betul. Baru undang-undang bisa berjalan. Tapi sebelum kasus ini ditemukan, maka yang harus dilakukan pemerintah adalah pencegahan. Nah, pencegahan ini yang kemudian bagaimana secara cepat, terpadu dan terintegrasi. Oleh karena itu beberapa kementerian itu harus memang terlibat. Terlibat misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, kemudian Kementerian Hukum dan HAM juga termasuk. Kemudian dalam negeri, pendidikan budaya, agama, Kementerian Agama, LPSK sama Polri juga memang semua stakeholder lah yang harus terjun bersama untuk bagaimana mengedukasi masyarakat karena untuk menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual ini memang harus dimulai dari level pendidikan, edukasi. Kemudian bagaimana sarana dan prasarana publik, artinya mengkampanyekan, mengkampanyekan tindak pidana kekerasan seksual ini agar masyarakat itu mendapatkan informasi dan teredukasi. Termasuk juga ini Pak, keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut. Itu sudah pasti karena akan dibuka suatu kanal-kanal pengaduan. Kanal-kanal pengaduan. Karena sekarang sudah banyak mahasiswa yang mahasiswa nih Pak, itu merasa dilecehkan di kampus. Nah, itu mereka sudah berani. Sudah berani melaporkan. Dan bukan hanya teman sesama temannya, tapi mohon maaf pengajarnya juga yang dilaporkan. Nah, ini ada suatu keberanian, artinya apa? Bahwa keterbukaan informasi dan akses yang diberikan oleh pemerintah itu sudah mulai bisa diakses oleh masyarakat untuk melaporkan, dan kanal-kanal pengaduan itu sudah ada semua, termasuk yang Koma juga salah satu yang bisa menjadi kanal yang bisa pengaduan di pengaduan tersebut. Seperti itu. Nah, ini menarik sekali kalau masyarakat paham tentang pelaksanaan dari, kan ini baru nih Pak, April langsung diberlakukan. Atau harus ada saya belum lihat ini ya. Kalau biasanya ada peraturan menterinya mungkin nggak ya? Saya belum baca semua dari ini ya. Tapi memang kalau dilihat dari ketok palunya April kan ya? April. Nah, nanti kita tinggal ini kapan nanti kita lihat mulai berlakunya tuh kapan? Betul. Apakah menunggu 2 tahun setelah diketok atau sudah langsung bisa dilaksanakan seperti itu? Karena kan melihat dari undang-undang lainnya juga. Kesiapan undang-undang lain ya. Nah, nanti dilihat di dalam pasal-pasal itu mana yang menjadi delegasi. Apakah kemudian pasal ini kemudian mendelegasikan peraturan presiden mana, atau pasal ini mana yang mendelegasikan peraturan pemerintah misalnya seperti itu. Baik. Ini satu tema juga yang kalau kita bahas nggak akan selesai. Siap. Banyak ini. Tetapi ada pesan yang perlu kita sampaikan kepada siapapun yang memiliki potensi memiliki potensi melakukan kekerasan seksual. Untuk bisa berhati-hati mungkin ya. Ada, silakan Pak beberapa. Artinya saya juga mengimbau kepada masyarakat agar bagaimana kita hidup secara normal dan sehat. Itu penting, dalam arti kita bergaul dalam kehidupan masyarakat dengan yang masyarakat yang serba kompleks seperti ini. Jadi memang pergaulan-pergaulan itu yang harus dijaga,
hubungannya jangan sampai ada hal-hal yang kemudian cenderung atau berpotensi terhadap kekerasan seksual. Nah ini, apalagi orang tua yang memiliki anak yang anak sudah dewasa, tentunya pengawasan orang tua ini sangat penting. Ya, pengawasan orang tua sangat penting sehingga dibutuhkan bagaimana orang tua bisa terus berkomunikasi dengan anak, karena kadang-kadang anak yang menjadi korban. Tapi tidak di samping itu juga biasanya suami istri juga seringkali salah satu di antara mereka yang menjadi korban dari kekerasan seksual tersebut. Gitu. Jadi memang edukasi dan juga pengawasan ini perlu ditingkatkan. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya. Pemirsa Falastalk, Indonesia sudah memiliki undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Kita berharap undang-undang ini bisa bertaji dan tentunya memberikan efek jera kepada siapapun orang yang berpotensi untuk melakukan kekerasan seksual. Banyak pasal-pasal yang mengatur apa saja yang meliputi kekerasan seksual ini. Kita berharap Indonesia bisa menerapkan undang-undang ini dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan berikan komentar positif untuk mendapatkan kesempatan pertama Falastalk. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.